mulai ibadah, mari kita menyanyikan Mas PA. Adik-adik boleh berdiri. Adik-adik tetap berdiri, kita mau menyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak dan Hari Ini Kurasa Bahagia. Pakai gerakan ya Kak? Ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Diana. Silakan Kak Diana. Terima kasih Kak. Sekarang kita mau doa pembuka. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan
Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk ibadah online, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhir agar dapat berjalan sepenuh dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita menyanyikan lagu Hari Minggu Hari yang Mulia. Silakan Kak Feli. Adik-adik silakan berdiri. Kita mau membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi kakak bilang, Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai 3. Sudah, kita mau membacanya sebagaimana kita bermazmur. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jambut, yang meleleh ke jambut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan. Mari berdiri. Sudah kira-kira ya Kak? Sudah. Oke, kita mulai baca ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakannya satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kami. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Amin. Mari kita duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke firman Kak, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya siapa sih Rasul Paulus itu? Ingat nggak adik-adik siapa Rasul Paulus? Yang dulunya namanya Saulus. Nah, Saulus itu kan berasal dari Tarsus. Ini kita flashback sedikit ya, Kak, ya. Kita jelaskan siapa Rasul Paulus itu. Nah, sebelum Rasul Paulus itu bertobat, dibaptis dan bertobat dan mempercayai Yesus, mengikuti jalan Yesus, Rasul Paulus dulunya bernama Saulus. Dia berasal dari Tarsus kan, Kak? Betul. Nah, waktu perjalanan ke Damsyik, dia di situ dia mulai bertobat, dia melihat cahaya terang. Nah, setelah itu dia percaya, dia dibaptis dan dia mengikut Yesus. Dulunya dia orang jahat loh, Kak. Iya, Kak. Dia kan yang menganiaya orang Kristen itu kan, dan dia nggak percaya Tuhan Yesus kan. Betul, Kak. Setelah dia dibaptis dan dia bertobat, akhirnya dia menjadi seorang rasul. Iya. Dia menjadi seorang yang mengikut Yesus, mempercayai Yesus. Jadi kalau misalnya zaman sekarang, Kak, kita keluar dari konteks sedikit ya, Kak ya. Jadi kalau zaman sekarang orang berdosa kalau mau bertobat boleh kan, Kak ya? Boleh, Kak. Boleh. Tidak ada kata terlambat kan, Kak, untuk bertobat kan, Kak. Jadi mulai dari sekarang adik-adik bisa untuk menjadi pelayan Tuhan kan. Bisa. Adik-adik bisa belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus. Adik-adik tetap setia di firman Tuhan, tetap taat, tetap mendengarkan firman Tuhan, setia untuk berdoa dan beribadah. Nah, kita kembali ke bacaan kita hari ini ya, Kak ya. Iya. Kita bacaannya hari ini tuh temanya tentang anak-anak yang saling mendukung, Kak. Iya, betul. Saling mendukung berarti melakukan hal yang baik ya, Kak. Nah, benar. Dan kalau saling mendukung itu harus dengan penuh kerendahan hati, benar nggak? Betul, betul banget. Terus nggak boleh pilih kasih. nggak boleh dikasih ya. Berarti kalau misalnya kita saling dukung satu sama lain, boleh nggak sih kita sombong, Kak, sebenarnya? Nggak boleh. Dan sikap sombong itu sangat tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu di Korintus ada jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus itu pada saat itu sedang berada di Efesus nih, Kak. Pada saat itu Rasul Paulus sedang di Efesus. Nah, Rasul Paulus ini mendengar kalau jemaat di Korintus itu sifatnya tidak baik, Kak. Sifatnya tidak baik itu seperti apa? Sombong. Terus pilih-pilih ya, Kak Pilih ya. teman. Kalau zaman sekarang bilangnya pilih-pilih teman. Terus mereka membeda-bedakan kan, Kak ya. Mereka membedakan ya, benar Nah, juga. itu. Nah, jadi Rasul Paulus yang mendengarkannya menjadi sedih dan Tuhan meminta Rasul Paulus supaya jemaat Korintus untuk berubah, gitu ya, Kak ya. Berubah menjadi mereka menjadi jemaat yang saling dukung, Saling mereka jadi lebih baik lagi kan, Betul, Kak ya. betul. Jemaat Korintus sama nggak sih sama sektor Korintus, Kak? Oh, beda adik-adik. Beda ya? Zaman dahulu itu adik-adik. Oh, berarti kalau sektor Korintus bukan kita ya, anak beda. Tuhan, Kak. Semua sektor di GPIB Benoa semuanya anak Tuhan kan, Kak? Betul. Anak-anak baik. Kalau anak Tuhan berarti saling mendukung, tidak pilih-pilih teman. Kalau misalnya nih, Kak, kan sekarang lagi di COVID-19 nih, Kak. Terus kan sekarang belajarnya online nih, Kak. Iya. Kalau misalnya, Kak, ada temen yang lagi butuh, Kak. Temennya itu kulitnya hitam, Kak. Lagi butuh. Misalnya Grace, misalnya nih, karena Kak, beneran nih enggak, misalnya Grace, misalnya temen yang kayak Grace minta tolong dong, aku kan lupa download materi pelajaran matematika A. Grace minta tolong kirim dong, tapi Grace ini tidak mau mengirimnya karena dia kulitnya hitam, Kak. Itu boleh atau tidak, Kak? Nggak boleh, Kak. Itu berarti dia sudah mencontohkan menjadi seorang yang pilih-pilih kan, Kak? Tidak boleh. Jadi seharusnya bagaimana, Kak? Seharusnya Grace itu dengan siapapun, mau kulitnya hitam, kulitnya putih, cantik, jelek, gendut, kurus, semuanya mereka harus dirangkul sama Grace. Siapapun itu harus dibantu sama Grace. Selama Grace bisa membantu, Grace harus membantu. Tapi Kakak yakin ya, Kak? Kita yakin ya, Kak? Grace kan anak yang baik. Dia cuma Semuanya, contoh. Kak. Sama GPIB Benoa itu Ya. anak-anak PA itu anak-anak baik, anak-anak Tuhan yang manis. Nah, terus kalau misalnya gini, Kak, kalau gimana sih cara mendukung? Kalau Bu itu kan tadi kan ada teman ya, Iya. gimana mendukung? Kalau cara kita mendukung kepada orang tua, Kak? Oh, kita bisa mendoakan orang tua kita adik-adik. Misalnya nih, orang tua kita di masa-masa COVID-19 ini kan banyak yang kerja di rumah. Iya, ya. iya. Nah, otomatis semakin banyak waktu di rumah sama kita, sama teman-teman, sama adik-adik. Nah, tapi karena orang tua kita berada di rumah, kita nggak boleh seenaknya, mama ini, mama itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak menuntut
karena orang tua kita juga menyisihkan waktu untuk bekerja ya Kak. Jadi dengan caranya kita harus mendoakan. Jadi di saat orang tua kita bekerja, kita berdoa, ya Tuhan berikan kekuatan kepada orang tuaku di masa-masa pandemi ini supaya beliau-beliau orang tua ini kuat ya Tuhan selama bekerja ya. Kan gitu ya Kak ya. Benar Kak. Dan juga kita kalau mendukung berarti bukan cuma di sekitar kita aja Kak ya. Salah satu kita cara mendukung kita untuk bangsa dan negara ini ya Kak ya. Di tengah pandemi ini, di tengah wabah COVID ini kan Kak, kita mendukung dengan hashtag di rumah aja. Jadi adik-adik semuanya di rumah. Jadi jangan keluar-keluar, kalau boleh sih Kak ya keluar-keluar kalau penting aja ya. Kalau nggak penting-penting di rumah aja. Tapi ingat kalau keluar harus pakai apa Kak? Pakai masker, dan jangan lupa kalau sudah dari luar mau masuk ke rumah cuci tangan. Ingat kebersihan adalah yang penting dan utama. Dan juga nih Kak, sekilas aja nih Kak, bercandaan. Kalau misalnya aku keluar buat buang sampah, itu penting apa enggak ya Kak? Bercanda aja nih Kak. Buang sampah nih Kak. Aku takut Kak, kan katanya kakak nggak boleh keluar rumah kalau nggak penting. Kalau buang sampah gimana Kak? Kalau menurut kita ya Kak ya, buang sampah juga penting. Penting. Masa sampah dikumpulin di Iya, dalam jadi kalau misalnya diminta tolong mama, adek, tolong buangin sampah dong. Nggak mau mah, katanya kakak PR nggak boleh keluar rumah. Buang sampah kan nggak penting. Loh, tidak seperti itu adik-adik. itu salah satu menjaga kebersihan Iya, ya Kak ya. betul. Nah, berarti kita selain menjaga kebersihan dengan cuci tangan, bersihin rumah juga penting. Betul, adik-adik. Sekarang ingat, bukan cuma wabah COVID loh Kak, sekarang lagi ada wabah demam berdarah Kak. Iya ya kan musim hujan ya Kak. Ya. Musim hujan, terus banyak nyamuk-nyamuk demam berdarah. Gimana kalau misalnya kita nggak bersihin rumah, terus akhirnya banyak nyamuk, terus kita kegigit nyamuk demam berdarah, kita nggak kena COVID malah kita kena demam berdarah. Iya, Jangan sampai. Kita hindari ya Kak. Nah, dan terus kalau misalnya seperti yang Rasul Paulus ajarkan ya Kak ya, kalau misalnya kita saling mendukung, kita juga mendukung dalam doa untuk tenaga medis ya Kak ya. Benar nggak sih? Kita juga berdoa untuk mereka. Mereka kan sekarang ada di garda terdepan kan Kak ya. Bukan cuma tenaga medis, volunteer, terus aparat juga ya semuanya. Pemerintah juga kita dukung mereka dalam doa. Ingat doa tidak boleh pilih-pilih semuanya. Berarti kalau nggak pilih-pilih, yang agama lain juga kita doakan ya Kak ya. Agama lain harus selalu didoakan karena kita ini hidup bersama-sama, kita makhluk sosial membutuhkan orang lain. Nah, terus kayak ini Kak ya, tadi Kak Dian sempat baca sih di ayat 12 sampai 13 itu kan ya Kak, tentang kerendahan hati, betul Kak. Kan menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap rendah hati. Kalau misalnya Kak ya, kita difitnah orang, kita pasti ada ya Kak ya. Kita udah berbuat baik tapi masih ada yang menolong kita. Ada kan ada yang itu ya. Kita pasti ada yang ini loh aku nggak mau begini apa. Tapi masa kita terus harus membedakan mereka? Masa kita ya wis lah nggak boleh, enggak kan Kak? Kita kalau misalnya kita dijahatin, kita harus membalas dengan kebaikan. Itulah satu kerendahan hati yang tadi di ayat 12 kan ditulis. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati. Jadi ingat, kalau waktu kita dimaki, kita dihina, kita kasarnya diolok-olok ya Kak ya, tapi kita tetap harus memberkati, bukan memberkati yang tangan diangkat begini ya Kak ya. Mendoakan teman-teman kita itu supaya dia itu berubah ya Tuhan. Aku mau temanku ini loh berubah supaya dia itu sama-sama bisa mengasihi kita semua. Itu ya Kak ya. Terus di sini ada ayat lagi kan bilang kalau kami dianiaya kami sabar. Berarti kita harus sabar ya. Susah sebenarnya Kak sabar Kak. Susah banget Kak. Kadang kalau kita ada emosi tuh kayak pengen nonjok gitu kan ya, dengan apalagi yang cowok-cowok ini ya. Ya sukanya berantem-berantem. Baru kesenggol dikit. Ingat-ingat lagu Tuhan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dan lagunya ya, berarti kita harus sabar ya Kak ya. Kita harus mencerminkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kita kan anak-anak Kristen yang baik kan ya Kak ya. Nah terus juga kita naik lagi kan, kita boleh lah ya Kak, ayatnya nggak harus urut dari 1, 2, 3 kita. Nah ini di ayat 6 itu kan kita
dikatakan bahwa jika kita memandang diri sendiri, kita harus memandang orang lain itu dengan sewajarnya, Kak. Di situ menjelaskan kalau misalnya kita nggak boleh memandang orang lain itu dia ini pintar apa. Jadi kita memandangnya yang lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, memandang sebelah mata nih. Iya. Terus Rasul Paulus bilang, Kak, kita kalau mengajarkan ya, Kak ya, kalau misalnya kita melihat orang lain itu karena semuanya di mata Tuhan itu sama, tidak ada yang beda, mau yang gendut, kurus, tinggi, pendek, semuanya sama. Jadi semuanya itu kita harus memandang semuanya sama, bukan berarti memandang rendah atau kayak ini apa sih, gak bisa fokus, gak usah, gak boleh gitu kan ya, Kak ya. Atau kita minder, Kak, kita jadi rendah diri. Nggak boleh, karena kita itu sudah dikasih Tuhan kemampuan masing-masing. Nah. Misalnya si Grace dikasih kemampuan bermain piano, tapi belum bisa menyanyi. Mungkin bisa berkolaborasi dengan temannya yang bisa nyanyi. Contohnya siapa kayak bisa nyanyi ya? Jose, Esther. Nah, bisa berkolaborasi ya kayak jadinya. Yang satu main piano, yang satu nyanyi, jadinya enak. Betul, Kak. Boleh kayaknya ya, Kak, sekali waktu nanti kalau ibadah kita bisa ibadah sama-sama lagi ya, kita bisa kumpul lagi. Kangen juga sih, Kak ya, sama mereka nyanyi. Kita kangen mereka nyanyi sama-sama kita. Kita kangen sama uniknya anak-anak ini loh. Mereka yang kayak ada yang kak manja-manjain mereka. Kangen juga sih sebenarnya. Nah, seperti sekarang ini tuh berarti kita harus mendukung program pemerintah dengan di rumah aja, hashtag di rumah aja. Terus yang kedua, kita harus mendukung program pemerintah bahwa kita harus jaga jarak kan ya, Kak ya, kita ya. Terus kita keluar kemana-mana pakai masker. Kita sepertinya sudah pernah bikin videonya, Kak ya. Bisa Boleh dilihat adik-adik ya. Ada tuh di video bolehlah dicari di channelnya GPIB Benowo. Ada itu kakak-kakaknya sudah buat gimana sih cara bersalaman, cara memakai masker, cuci tangan yang baik, semuanya kita jelaskan di situ. Terus juga ada sih, Kak, kalian pernah lihat penjelasan tentang apa sih itu COVID-19, sekedar edukasi buat adik-adik supaya adik-adik ini dengan kesadaran diri mereka itu tahu seperti apa sih bahayanya ini gitu. Nah, berarti kalau misalnya COVID-19 ini, Kak, bukan hanya iman kita yang dinaikkan, tapi iman kita juga naik dengan selalu baca firman Tuhan di rumah. Berdoa juga. Ya, nggak boleh skip ya. Nggak boleh. Jadi waktu mau makan, bangun tidur, mau tidur, semuanya berdoa ya, Kak. Kalau bisa, kalau memang kita ada keperluan penting sekali terus kita keluar, jangan lupa berdoa kalau mau keluar. Kalau misalnya, Kak, boleh nggak sih kalau kayak kita berdoa itu ya kalau kita mau keluar kita berdoanya depan pintu, kita keras-keras begitu? Nggak boleh. Berdoa yang baik itu di dalam kamar, tutup pintu kamar, kita berdoa dengan hati yang terpusat kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi di bacaan kita hari ini 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13, kita itu diajarkan sama beberapa hal, Kak. Banyak yang sebenarnya bisa kita ambil ya, Kak ya. Cuman ada 3 pokok penting sih. Yang pertama, setiap orang percaya diingatkan agar tidak boleh sombong dan memegahkan diri atau rendah hati. Ya, tidak boleh sombong, melainkan harus rendah hati. Yang kedua, setiap orang percaya tidak boleh saling menghina dan menghakimi dalam persekutuan gereja, karena kita harus saling mendukung. Seperti bacaan kita hari ini ya, Kak, temanya kita harus saling mendukung. Dan yang ketiga, setiap orang percaya harus senantiasa membangun hubungan baik dengan sesamanya dalam kasih dan tidak pilih kasih. Benar kan, Kak ya? Begitu firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup Alkitabnya. Kita satu hati, kita tutup firman kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Apa yang telah kami baca, dengar dan merenungkan Tuhan. Apa yang telah kami baca tadi, biarlah boleh tertanam dalam diri kami, hati dan pikiran kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan kerendahan hati, anak-anak yang tidak pilih kasih, dan kami selalu mendukung baik dalam doa, dalam segala sesuatu yang dapat kami kerjakan. Saling mendukung satu dengan yang lain, dapat saling mendukung
kepada orang tua, teman, dan kerabat kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi tiang doa juga Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berdoa bagi sesama kami Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan dan Rasul Paulus ajarkan Tuhan, bahwa apabila kami dianiaya kami tetap sabar. Apabila kami dimaki, kami menjadi anak-anak yang tetap memberkati Tuhan. Dan kami boleh menerapkan kasih dalam diri kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang tetap mengasihi satu dengan yang lain. Bapa yang baik, inilah doa kami, terimalah doa kami. Puji syukur kami ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita mau menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Sebelum berdoa, kita mempersiapkan diri kita menyanyikan Ibu Jari. Silakan Kak. Ibu Jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah Tuhan, sehingga boleh Tuhan adik-adik ikut dalam ibadah online ini Bapa. Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, gereja yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus, teruntuk untuk gereja di Indonesia Tuhan, terlebih Tuhan di gereja kami, gereja GPIB Benowo Surabaya Tuhan. Kau berkati setiap program yang ada Tuhan, setiap proses yang ada Tuhan. Kau berkati pendeta beserta keluarga Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Kiranya pelayanan Pak Pendeta Tuhan tidak berhenti Tuhan, dan terus untuk memuliakan nama-Mu di tengah wabah manusia ini Bapa. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk para majelis Tuhan yang senantiasa membimbing, menemani jemaat-jemaat yang ada Tuhan dari berbagai sektor Tuhan, untuk tetap beribadah memuji nama-Mu melalui ibadah-ibadah di rumah Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap komisi-komisi yang ada Tuhan, panitia-panitia yang ada Tuhan yang mungkin masih dalam kondisi belum stabil dalam pergerakannya Tuhan, dan kami yakin Tuhan lepas dari semua itu Tuhan, kami memiliki kerinduan Tuhan untuk mereka bertemu, bertatap muka secara langsung Tuhan Yesus, berada di dalam rumah-Mu Tuhan, gereja ini Bapa. Kami yakin Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan, karena itu kami selalu percaya kepada-Mu Bapa. Kau juga berkati Tuhan setiap program-program yang ada Tuhan, yang sudah dibuat Tuhan Yesus, dan kita kendala Bapa. Kiranya Tuhan program-program yang dibuat itu tidak hilang saja begitu saja Tuhan, hanya di selembar kertas Bapa, tetapi boleh tergerakkan suatu saat nanti Tuhan Yesus. Kau juga berkati warga jemaat Tuhan Yesus, warga jemaat GPIB Benowo Surabaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, aktivitas apapun Tuhan, Kau tutup bungkus mereka Bapa. Kau juga berkati gereja ini Tuhan, lindungi dari segala macam mara bahaya Tuhan Yesus. Kau selalu kuatkan iman percaya kami Tuhan Yesus, supaya boleh makin hari makin heran untuk mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, akan doa kami selanjutnya. Bapa yang Maha Kasih yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, baca dan renungkan tadi. Biarlah firman yang kami baca, dengar dan renungkan tadi boleh bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, boleh tertanam dalam diri, hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup,
Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang saling mendukung dengan penuh kasih, dengan tidak pilih kasih, dan penuh dengan kerendahan hati sesuai dengan firman-Mu yang telah kami baca tadi Tuhan. Biarlah kiranya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis, dan kami selalu menjadi anak-anak terang yang boleh menjadi saluran berkah dimanapun kami berada bagi semua orang. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati, melindungi bangsa dan negara kami, agar boleh menjadi bangsa dan negara yang semakin maju, semakin kuat. Kami juga berdoa, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, seluruh aparat pemerintahan dari yang teratas maupun yang berada di bawah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, biar mereka dapat memimpin dan membimbing negara kami ini, membangun negara kami ini untuk menjadi negara yang lebih baik lagi. Berkatilah juga seluruh warga negara Indonesia dengan beragam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui saat ini di mana negara-negara di seluruh dunia ini dan juga bangsa negara kami Tuhan sedang menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau mengetahui setiap pandemi ini. Engkau yang maha mengetahui, karena kami akan percaya Tuhan, semuanya adalah atas izin-Mu, tapi kami akan percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau akan menghapus semua pandemi-pandemi ini sesuai dengan waktu-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi para medis Tuhan, bagi para seluruh volunteer Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, kemampuan dalam merawat setiap pasien-pasien Tuhan, sehingga pasien-pasien itu boleh sembuh Tuhan. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan dan medis Tuhan yang mereka terima, agar melalui semuanya itu mereka beroleh kesembuhan yang hanyalah asalnya daripada-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami juga berdoa bagi pasien-pasien yang telah mendahului Tuhan, yang telah Engkau permuliakan, kiranya Engkau menempatkan mereka di sisi-Mu Tuhan. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberikan mereka kekuatan, penghiburan Tuhan, agar apapun Tuhan yang mereka boleh ikhlaskan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan sesuatu yang indah, karena kami yakin dan percaya Engkau memberikan segala sesuatu yang indah di depan nanti Tuhan. Tuhan, berikanlah kesatuan bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, bangsa negara kami Indonesia, dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, karena semuanya itu karena kesulitan kami, kebersamaan kami boleh menghadapi segala sesuatunya dengan lebih baik, dan atas izin-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami ya Tuhan, yang saat ini sedang belajar di rumah ya Tuhan. Tolong berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran ya Tuhan, supaya lewat belajar di rumah ini mereka boleh mengikuti setiap materi yang ada yang diberikan oleh guru ya Tuhan. Juga tolong berikan mereka hikmat yang saat ini mungkin mereka akan mengalami ujian-ujian sekolah ya Tuhan. Tolong berikan mereka hikmatnya Tuhan, supaya dapat mengikuti ujiannya dengan baik. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami, kakak-kakak PN Tuhan, yang saat ini juga sedang menghadapi pergumulan. Tuhan, tolong berikan kekuatan supaya kiranya kakak-kakak layan kami bisa kuat ya Tuhan dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat kesatuan hati kakak-kakak pengurus ya Tuhan. Kiranya kakak-kakak pengurus ini boleh ya Tuhan bersatu hati untuk tetap ya Tuhan menjalankan amanat-Mu ya Tuhan, yaitu melayani-Mu di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang sungguh berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Semua Yang Tercipta. Silakan Kak Garin. Oke, terima kasih Kak. Sekarang kita mau berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada kesempatan pagi ini dalam ibadah PA ini kami boleh memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, tolong kiranya berkati persembahan kami dan kuduskan dalam persembahan kami supaya kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu untuk gereja kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita sampai di penghujung ibadah kita hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Tinggallah Dalam Yesus. Silakan Kak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai, melindungi dan kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami Tuhan, boleh menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi sesama kami. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama